siang untuk teman-teman semuanya, mahasiswa ITI Kediri, Prodi Studi Agama-Agama. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Rizal Yudi dan akan sedikit berbicara tentang akan sedikit ngobrol dengan Bapak Timotius Abdul selaku Pendeta Gereja Getsemani Kediri. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya dengan hari ini? Luar biasa, hari ini baik. Di luar panas, di dalam ini dingin. Ya. Gimana kabarnya Anda semuanya? Alhamdulillah, kabar kami semua baik-baik. Jadi kami di sini Bapak ingin sedikit menanyakan, mungkin sedikit pertanyaannya mungkin lingkup umum tentang agama Kristen. Mungkin bisa dijelaskan dari definisi dari agama Kristen itu gimana sih Pak? Oh iya. Ya, terima kasih. Siapa tadi? Mas Rizal. Rizal, ini Rido ya. Ini terima kasih. Ini kedatangan Anda, kami senang. Kalau Rizal sudah beberapa kali ya. Ya, Rizal beberapa kali, Rido yang baru sekali ya. Ya, kami senang karena anak-anak yang dari IN, STAIN, UIN itu sering kali ke sini. Jadi kalau tentang kekristenan dia banyak belajar di sini. Kami senang sekali. Dan kalau kita berbicara tentang kekristenan, sebenarnya kita tahu bahwa agama-agama yang ada di Indonesia yang disahkan itu salah satunya agama Kristen. Ya, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, dan aliran kepercayaan, yaitu semuanya diakui oleh pemerintah dan dipercayai untuk menyembah kepada Tuhan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi kalau menyembahnya semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan, yang kalau orang Kristen menyebut Tuhan Yesus Kristus, karena kita tahu bahwa Kristus adalah Sang Pencipta kali semesta alam yang hadir ke dalam dunia, mengambil rupa menjadi manusia. Jadi itu yang kami pahami, kemudian kami menyembah kepada Dia. Jadi tentang agama Kristen sebenarnya mereknya itu banyak ya. Mereknya agama Kristen kalau di sini baptis, ada yang Pantekosta, ada yang GKJW, ada yang GKI. Ya sebenarnya ini tidak jauh dengan Islam atau Muslim ya. Kalau ada 7 mazhab itu ya, 72 ya, 75 atau 72 mazhab. Ya itu mengenai misalnya ada NU, ada Nahdlatul Ulama, ada LDII, ada Wahidiyah dan lain sebagainya. Sebenarnya itu tidak jauh berbeda dengan itu. Nah, kekristenan lebih banyak namanya kalau di Kristen itu denominasi. Jadi aliran-aliran kegerejaan itu banyak sekali. Ya, maka pada saat ini kami senang kalau Anda bisa bersama-sama dengan kami belajar tentang kekristenan itu seperti apa. Nah, kami tetap memegang bahwa kita ini lakum dinukum waliyati. Jadi ini yang harus dipahami ya. Anda kesini bukan berarti Anda sudah menjadi Kristen, enggak. Saya di pondok itu bukan berarti saya sudah menjadi Muslim, enggak. Tapi iman kami tetap Kristiani, iman Anda tetap agamanya Muslim, ya. Tetapi kita saling menghargai yang satu dengan yang lainnya, ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain, ini baru awal. Mungkin sejarah awalnya dari agama Kristen yang masuk di Indonesia itu seperti apa sih Pak? Ya, kalau ajaran Kristen memang dulu awalnya itu semuanya Katolik, kemudian ada istilahnya Martin Luther itu yang protes karena tidak setuju dengan ajaran Katolik, akhirnya mendirikan
ajaran yang disebut Protestan. Mengawali dari protes itu, kemudian keyakinan kekristenan itu disebut Protestan. Gitu. Jadi di dunia ini akhirnya ada Katolik. Nah, Katolik itu juga ada Katolik Roma, Katolik Anglikan, ya. Mungkin ada Katolik yang lainnya. Tetapi Protestan itu pun satu wadah Protestan, di bawahnya, di dalamnya itu beraneka nama. Ya, kalau misalnya punya dalil masing-masing, ya dalilnya dan doktrinnya. Kalau di tempat kami doktrin, kalau di tempat Anda adalah dalil. Jadi misalnya kalau baptis ini doktrinnya seperti apa, kalau GKI seperti apa, dan itu punya landasan masing-masing, dalilnya masing-masing, doktrinnya masing-masing, ayatnya diambil dari ayat-ayat yang satu dengan yang lain. Tetapi semuanya sebenarnya ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang Tuhan berikan kepada kami. Tidak jauh berbeda. Misalnya dalilnya NU seperti apa, dalilnya Muhammadiyah, dalilnya LDI, semuanya bersumber daripada Al-Quran, kan seperti itu. Nah, ini yang perlu kita pahami, sehingga kalau kita memahami dengan baik, kita akan bisa menikmati satu kerukunan, kita bisa menikmati kebersamaan yang satu dengan yang lainnya. Ya, ini munculnya seperti itu. Kemudian itu berkembang. Kalau dari sejarahnya Gereja Baptis Indonesia, memang itu pertama Protestan yang ada di Belanda, kemudian di Inggris, lalu di Amerika, dan orang-orang Amerika yang hadir ke dalam negara Republik Indonesia ini. Jadi kalau baptis, Gereja Baptis itu yang membawa misi pertama kali, jadi pengajaran kekristenan itu dari Amerika. Jadi Shorten Baptist Convention itu dari Baptis Selatan itu yang hadir ke Indonesia dan mengajarkan dan mengembangkan tentang ajaran kekristenan Baptis. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau patung Liberty itu apa masih ada sangkut paut? Bah, sebenarnya patung Liberty yang ada di Amerika itu patung kemenangan. Itu tidak ada sangkut pautnya dengan kekristenan. Tidak ada hubungannya, tetapi itu lambang kemenangannya Amerika. Sehingga itu juga ada mahkotanya, ya kita bisa melihat. Tetapi itu bukan sangkut pautnya dengan Kristus yang mati di atas kayu salib kemudian diberi mahkota duri, itu bukan, ya. Tidak ada sangkut pautnya dengan itu. Berarti itu hanya sebuah simbol saja kali Pak? Nah, simbolnya itu simbol yang ada di Amerika, itu di tempat-tempat yang lain tidak ada. Kalau kekristenan simbolnya banyak salib, ya. Kalau misalnya kalau yang Muslim itu bintang sabit, ya itu ya, bintang dan bulan itu yang disebut bintang sabit. Nah, kalau di tempat kami itu di kekristenan misalnya itu salib itu yang menghubungkan, misalnya salib yang terlentang, ada horizontal dan ada vertikal. Kemudian kita bisa melihat yang naik ke atas itu melambangkan hubungan antara Allah dengan manusia. Kemudian yang samping kanan, samping kiri, ya ini ya salib kan begini. Nah, ini melambangkan hubungan antar umat manusia. Jadi manusia yang satu dengan yang lain memang kita harus tetap menjadi satu, diikat dalam kasih Allah. Yaitu tengah-tengahnya salib pasti ada. Nah, ini secara otomatis diikat, itu kasihnya Tuhan yang diajarkan kepada kita. Kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luar biasa, tidak dibatasi dengan agama satu dengan yang lain, tidak dibatasi dengan si kaya dan miskin, tetapi semuanya kita itu harus bergandengan tangan, harus kita dalam kebersamaan yang satu dengan yang lain. Itu yang harus ada dalam kehidupan kita, ya.
Kemudian lambang-lambang kalau misalnya di gereja baptis tadi ada lambang misalnya salib yaitu. Lalu ada pertanyaan itu yang Pak, ini kalau Yesus itu Tuhan kok digambar. Nah ini kita perlu tahu bahwa ketika Yesus mengambil rupa menjadi manusia, dia 100% manusia tetapi dia juga 100% Allah. Jadi itu yang perlu kita yakini, kalau Allah itu bisa berbuat apa saja, betul ya? Betul. Kalau bahasa Arabnya itu kun fayakun itu ya. Jadi itu Allah itu mau membuat apa saja, bisa melakukan apa saja, bisa berbuat apa saja juga bisa. Itu yang perlu kita pahami, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak dapat dibatasi oleh tebalnya tembok, lebarnya lautan, dan panjangnya pulau. Itu tidak bisa. Pikiran kita terbatas untuk menjangkau pikirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita banyak belajar tentang ajaran-ajaran, memang orang kalau belum memahami, belum mengerti, kita ini kan hanya istilahnya baru tahu sampulnya saja. Betul ya? Covernya itu seperti ini loh, nih. Tapi belum tahu dalamnya. Jadi kalau misalnya saya tahu covernya Muslim itu seperti ini, paling tidak itu rukun Islam itu ada 5 itu, yaitu yang pertama mengenai syahadat, 2 sholat, terus 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji, kan itu saya tahu covernya, tapi dalamnya itu seperti apa saya perlu belajar. Jadi belajar itu tidak ada batasnya. Nah, kemudian lambang-lambang yang lain ada di gereja baptis itu ada pembaptisan. Jadi kalau orang yang percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dia dimeteraikan menjadi ahli waris surgawi, dimeteraikan menjadi umat kepunyaan Allah, lalu dia mengikuti pelajaran dulu. Kemudian baru ada upacara pembaptisan. Tidak langsung dibaptis? Tidak. Tapi ada gereja yang langsung dibaptis. Tapi kalau di tempat kami, supaya dia mengerti benar. Jadi orang Kristen itu harus ngerti benar, tidak asal-asalan. Ya. Jadi kalau dia mengerti betul dan akhirnya bertobat, percaya, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Itu, jadi ikut pelajaran dulu, sesudah itu dibaptiskan. Baptisan di tempat kami itu selam. Kamu pernah ikut belum? Yang pas ada baptisan, lihat belum ya? Biasanya menjelang Natal itu ada. Nanti ada, kalau pas tanggal 25 itu ada perjamuan Tuhan. Silakan hadir, teman-temanmu. Kalau perayaan Natal misalnya tanggal 24 itu kemarin sekitar 40-an yang hadir. Jadi hadir di tempat ini. Jadi kami senang karena mereka, saya kasih tahu, lihatlah apa yang kami lakukan ini sebenarnya satu pelajaran yang sangat indah. Kalau kamu bisa mencermati sehingga tidak perlu dijelaskan, karena itu apa yang kami lakukan itu merupakan satu pelajaran. Nah kalau SAA perlu kan itu ya dah. Jadi supaya nanti tidak nunak-nunuk, jadi tidak mengklaim ABCD, tetapi ini pelajarannya ternyata seperti itu ya. Kemudian pembaptisan itu tenggelamkan di air di tempat kami. Ada yang lain namanya pembaptisan percik. Jadi hanya dipercik, didai, didoakan, diperciwi gitu. Tapi kalau di tempat kami baptiso itu tenggelam, masuk air, namanya baptiso. Itu bahasa aslinya. Berapa kali Pak? Kalau saya tahu, kalau lihat di TV kayak dicelup-celupkan. Oh ya, itu yang di TV itu. Nah tradisinya yang satu dengan yang lain berbeda. Kalau yang di TV itu nyelupe ping telu, itu lambangnya Katolik, dia menggunakan ini. Tapi kalau Katolik di Indonesia
semuanya percik, tidak masuk air. Nah ini kemudian kalau di sini hanya 1 kali saja, tenggelamkan, masuk air, itu melambangkan mematikan kehidupan lama, perilaku lama, dosa-dosa lama yang ditinggalkan. Keluar dari air, kita melambangkan memasuki kehidupan yang baru. Kalau saudara menyebut itu fitri, ya, jadi ini baru diperbarui. Nah kemudian manusia yang sudah diampuni dosanya masih bisa berbuat dosa bukan? Masih bisa berbuat salah, masih bisa berbuat dosa, tetapi Tuhan mengajarkan supaya kita setiap saat mengakui segala dosa kita. Jadi Tuhan juga mengajarkan kepada kita, jika kita mengaku dosa kita, dan Allah yang setia dan adil itu akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Jadi bukan setahun sekali, tetapi setiap saat. Nah, kemudian kalau kita lihat mengenai dalam perjanjian lama, dalam kitab kami itu, untuk pengakuan dosa harus ada persembahan anak domba yang disembelih. Ya ini, kalau sekarang sudah perjanjian baru ini, kita tahu pengorbanannya itu Kristus sendiri, Allah sendiri, yang mati di atas kayu salib, kemudian mencucurkan darahnya, tubuhnya dihancurkan, ditusuki dan lain sebagainya, dan tubuh itu melambangkan roti kalau perjamuan Tuhan. Nanti kalau anggur itu melambangkan darah Kristus. Itu ada, itu yang dilakukan. Nah ini jadi ada pembaptisan, mematikan kehidupan lama, keluar dari air, bangkit dan mengenakan kehidupan yang baru. Kemudian kalau misalnya ada perjamuan Tuhan, roti itu melambangkan tubuh Kristus dan darah Kristus itu dilambangkan dalam anggur. Anggur itu melambangkan apa? Darah Kristus yang terjujur di atas kayu salib itu. Nah, setiap orang yang percaya kepadanya akan dibenarkan, akan diampuni dosanya, akan diselamatkan, dan jaminan hidup kekal. Kalau mati akan masuk surga. Itu sesuai dengan ajaran dan iman kami. Gitu. Ya, silakan bertanya lagi. Kalau hari raya itu kayak menaikkan Isa Al-Masih sama apa? Kalau orang Kristen. Natal, Paskah, Jumat Agung. Ya. Nah, Jumat Agung itu sebenarnya menggambarkan pada waktu Jumat Agung itu penyaliban Kristus. Jadi Yesus disalibkan sebagai korban. Kalau dalam perjanjian lama, korban bakaran, korban sembelian, menggantikan dosa-dosa umat manusia yang percaya kepada. Kemudian dia diambil, ditanam, dimasukkan dalam gua, kemudian di sana kuburan itu gua-gua. Tapi ada yang di dekatnya, Pak Di sudah 2 kali ke sana ya, jadi umroh apa haji gitu ya. Jadi saya sudah ke sana ya. Nah itu ada yang ditanam, jadi dimakamkan di tanah, tapi ada yang dimasukkan di gua-gua. Kalau zaman dulu masukkan di gua-gua. Nah kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, dan kemudian dia menampakkan kepada banyak orang, dan pada hari yang ke-40 dia itu naik ke surga. Ya, naik ke surga. Kemudian 10 hari lagi kemudian jadi yang ke-50, kuasa Roh Kudus turun ke dalam dunia ini. Jadi ini, maka dari itu kalau kita berbicara tentang kok Allahnya orang Kristen kok 3, seringkali kan itu yang disebut Bapa, Anak, Putra itu dan Roh Kudus ya, itu sama sebenarnya, jadi satu. Jadi sama, kalau saya memberikan gambaran ini tidak sempurna, tetapi untuk mempermudah Anda memahami tentang Allah yang disebut Allah Tritunggal. Anda pernah, sekarang ini musimnya musim apa? Mangga ya?
mangga podang, ya, mangga podang. Ini spesialisnya Kediri. Kalau mangga itu dikupas, kulitnya disebut kulit apa? Kulit mangga ya. Dagingnya disebut daging apa? Mangga. Bijinya biji mangga. Mana yang mangga? Jadi satu itu namanya mangga. Maka dari itu Allah yang kun fayakun tadi bisa berbuat apa saja, menampakkan kepada semua orang dengan caranya Allah sendiri, menjelaskan kepada semua orang dengan caranya Tuhan. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau kita memahami itu ajaran demi ajaran, pasti nikmat ya. Saya belajar juga, ada Al-Quran juga, ini kan ada ini ya, itu Al-Quran. Saya membaca gitu ya. Jadi ini ada yang Hindu, Buddha, Konghucu. Saya juga belajar. Tujuannya apa? Supaya pasti itu mengerti ajaran-ajaran mereka. Sehingga kita ini benar-benar tahu ajaran dari keyakinan ABCD itu, supaya kita memahami dan mengetahui. Kemudian di gereja ini ada kebaktian. Kalau kebaktian minggu itu ada minggu pagi jam 6:15, lalu sekolah minggu jam 8, pemuda remaja itu jam 9, nanti ibu-ibu ada jam 10, nanti sore jam 6:15 lagi. Kalau Rabu itu ada jam 6:15. Kalau setiap pagi subuhan, nah, itu jam 5. Itu setiap pagi kita ada. Tapi kok kaitannya dengan kemarin sempat sempat ada yang lihat itu ada kebaktian sore. Ya. Itu apa jadwalnya juga? Beda. Jadi kalau saya khotbahnya beda. Tausiahnya pagi dan tausiahnya sore saya beda. Tidak sama. Ya, tidak sama. Tetapi doanya orang Kristen itu kapan? Apa seperti orang Muslim harus 5 waktu? Kalau kami itu kapanpun bisa berdoa. Maka dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 itu mengatakan tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Jadi doa itu kapan saja. Pagi bangun bisa doa, makan doa. Lalu kalau saudara kan pasti bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mengucap syukurnya dengan cara itu. Nah, kami berdoa. Kalau kami mau makan, kami berdoa. Kalau kami mau bekerja, kami berdoa dulu. Kalau sudah bekerja, kami mengucap syukur. Ya, ini. Kalau bangun tidur, kami mengucap syukur Tuhan itu menyertai kami sepanjang malam. Lalu kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Nanti malam kami mengucap syukur lagi. Oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyertai kami sepanjang hari. Nah, itu doanya bisa banyak kali. Tidak dibatasi dengan waktu ketentuan, misalnya seperti kalau Muslim kan ada misalnya luhur, ya, pagi subuh, luhur, asar, maghrib, isya. Nanti kalau di tengah-tengah jam 12 ada apa itu, sholat apa, duha apa, sholat apa? Sholat malam. Sholat malam. Ya, itu sholat malam. Nah, itu kalau kami tidak terbatas dengan waktunya, sekarang jam sekian enggak. Jadi kapanpun boleh doa. Berarti beribadahnya itu bukan 1 minggu sekali di hari Minggu itu? Oh, bukan. Kalau di gerejanya yang ibadah umumnya, misalnya ya pada karo Jumatan itu. Jumatan itu kan orang-orang itu kan ya tidak semua
hari itu penuh seperti Jumatan, betul nggak? Iya, betul. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kira-kira kalau saudara lihat apa sama dengan Jumatan Iya. orangnya yang hadir? Enggak. Enggak ada. Sama kalau di gereja juga begitu. Doanya bukan sekali itu saja, tapi setiap pagi kami ada doa pagi. Kemudian kalau siang biasanya di rumah masing-masing. Nanti Rabu kami jam 6:15 ada kebaktian umum. Nah ini jadi yang lainnya misalnya Senin kami itu ada kegiatan. Senin, Selasa itu pembinaan di kelompok-kelompok, ya doa itu podo karo pengajian kelompok kecil gitu. Itu kita ada itu nanti doa bersama, mendoakan bangsa dan negara, mendoakan pemerintah, mendoakan ya siapa saja yang didoakan sesuai dengan usulannya. Gitu. Berarti itu, Jelas ya? berarti itu umat-umat Kristen tuh enggak setiap hari ke gereja untuk beribadah itu enggak ya Pak? Enggak harus, jadi enggak harus, tetapi bisa di rumah. Oh bisa di rumah. Bisa di rumah. Berarti kayak orang muslim ya? Oh, jadi nek Jumatan teko akeh. Iya. Nek liyane titik ya ta. Iya. Nah ini kalau di gereja ya sama seperti itu. Tapi kalau hari Minggu ya itu baru penuh. Minggu pagi, Minggu sore. Karena untuk aktivitasnya itu semuanya di hari libur itu kebanyakan hari Minggu. Berarti itu kayak satu hari full untuk ibadah aja Pak? Iya, jadi kegiatan. Untuk kegiatan. Jadi misalnya kalau nanti jam 6:15 itu ibadah. Nanti kemudian jam 8 sampai jam 9 itu ya kalau ada rasah lah itu. Kalau di tempatnya. Iya. Nanti jam 9 sampai jam 10 itu pemuda-pemuda ibadah. Jam 10 ke atas itu ibu-ibu. Ada jamnya sendiri. Ada jamnya terjadwal. Iya. Biasanya tuh nggak apa umat-umat Kristen tuh nggak kadang ada yang molor tuh nggak. Kalau di gereja nggak ada yang molor. Jadi sesuai jamnya itu. Ya sesuai dengan jamnya. Kalau di sini jam 6:15 ya sudah mulai. Kami mulai. Jadi nggak mau molor-molor. Kalau biasanya yang molor-molor itu kalau kegiatan yang ada di rumah. Sama saja dengan misalnya kalau pengajian gitu kan molor gitu. Iya biasanya. Nah kalau di rumah itu, tapi kebanyakan di rumah maupun di gereja itu on time ya, sesuai dengan jamnya dan sudah selesai ya pulang. Ada lagi? Kalau Natal itu apa harus pakai pohon gitu Pak? Ya sebenarnya. Terus di atasnya kok apa harus ada bintang gitu Pak? Ya. Ya kita bisa melihat itu simbol-simbol aja ya. Jadi kalau pohon terang itu seperti cemara itu sebenarnya lambang kehidupan. Cemara itu ditanam dimanapun itu akan hidup. Di tanah kering itu dia bisa hidup. Tanah tandus bisa hidup. Lalu di tanah basah juga hidup. Kalau kamu potong tancapkan di misalnya di tepi air itu juga hidup. Jadi itu melambangkan satu kehidupan. Kemudian kok bintang. Nah, bintang itu melambangkan terang aja. Jadi kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus menjadi terang. Menjadi terang itu dalam arti kata perilaku kita menjadi contoh, perbuatan kita menjadi contoh. Apapun yang saudara dan saya lakukan harus memberi contoh kepada orang lain, itu yang harus dilakukan. Berarti kalau nggak ada bintangnya nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa, tidak ada pohon terangnya ya tidak apa-apa. Jadi tidak ada pohonnya itu tidak apa-apa, tidak ada bintang-bintangnya tidak apa-apa.
Yang penting menyembah kepada Tuhan itu adalah hati kita. Ya, hati itu kan kita untuk penyembah, pusat untuk membangun hubungan dengan Tuhan di dalam kehidupan kita itu. Maka kalau Tuhan mengajarkan pada kita supaya kita memuliakan Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Jadi memuliakan Tuhan dengan segenap hati ya. Nah, kalau kita sholat masih mikir HP ku kayak gini, betul nggak? Nah, kira-kira kekusukan kita membangun dengan Tuhan itu gimana? Nggak bisa. Maka dari itu kalau mau beribadah minggu, kami selalu menyarankan sore itu bersiap-siaplah untuk menyambut sukacita bersama dengan teman-teman dalam ibadah. Nek budal yo kompor di pateni se batu gereja nyanyi kompor kudu pateni lagi. Jadi batal istilahnya ya. Siapkan dengan baik ya. Ada yang lain? Kalau si terkos itu asli nyata apa cuma dongeng gitu Pak? Ya kalau itu dulu ceritanya, sejarahnya itu sebenarnya pada masa-masa musim salju yang ada di Timur Tengah juga, di Israel sana. Kemudian dia itu Sinterklas itu sebenarnya dia itu melihat ke orang-orang dalam kedinginan dan di sana itu tidak ada orang yang keluar. Kemudian ini orang baik ingin memberikan kepada orang lain yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Jadi bahasa Alkitab itu ada, kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan sampai mengetahui. Kalau tangan kirimu memberi, tangan kananmu jangan sampai mengetahui. Itu ajaran. Jadi memberi itu harus dengan ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada pamrih apa-apa. Ya tak? Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita memberi masih ada embel-embeli, kamu harus mengikuti saya. Nah ini itu pemilu nanti ya. Atau kalau pemilihan anggota DPR ya kan seperti itu. Tapi kalau kita memberi itu harus tanpa pamrih. Ya. Berarti kalau yang biasanya kan kalau di kartun-kartun apa kan gambarannya orang yang gemuk terus pakai baju merah, nanti cuma dongeng lah ya. Dongeng. Jadi itu kejadian pada saat itu, kemudian direvitalisasi saat ini. Jadi diperbarui terus-menerus dengan berbagai macam versi. Jadi kalau kita melihat sejarah-sejarah itu kan sekarang ini kan dengan perkembangan zaman maka versinya itu juga berbeda. Betul nggak? Zaman Jomba jujur, kalau kopi diadai batok, ya kan? Kemudian diadai cangkir sen, kemudian cangkir beling. Lalu sekarang ini dikemas sedemikian rupa. Nah ini sebenarnya revitalisasi dari adaya, tapi esensinya masih kopi. Regane wis beda. Kopi batok 2.000 entuk, iki aja kopi Starbucks gitu. Iya kan? 130 sekarang ini di kota besar. Aku nek dijak pas tugas di Jakarta, Pak Starbucks, ya. Aku ya, bukan tuku Starbucks ya, wegah. Wani goreng dhewe, ya. 10.000 dadi akeh. Ya. Tapi itu gambarannya bahwa revitalisasi itu. Misalnya Islam dari zaman Al-Quran sampai sekarang kan
terus dinamis, dan itu revitalisasinya ada, esensinya ajaran Tuhan, tetapi penyampaiannya itu dengan berbagai macam cara. Betul nggak? Gitu. Sekarang ini kalau lihat Gus Idam, nah ini caranya itu revitalisasi loh. Caranya tausiah, caranya ngaji itu berbeda dengan para kiai-kiai yang dahulu. Ngajarnya beda loh. Betul ya? Caranya, tapi yang diajarkan sama. Tapi caranya merevitalisasikannya dengan cara yang elegan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Anak-anak muda dia kalau ceramah kan dia sering tidak murni pengajaran seperti belajar di pondok kan gitu, enggak kan? Ini pengajaran gitu. Nah ini keberadaannya kan seperti itu. Di gereja pun juga revitalisasi itu terus. Cara-cara dulu enggak ada band, sekarang sudah pakai band, ya kan gitu. Jadi sudah bisa berkembang. Ya, ada lagi? Boleh tanya. Mungkin cukup itu dulu tanya dari kami. Mungkin kita akan bahas lebih lanjut di kemudian hari. Ya, terus Pak De senang bisa bertemu dengan Anda dan di sini. Kami itu dipanggil Pak De itu. Oh, jadi tidak dipanggil Pak Pendeta, tapi ya saya seneng gitu. Tidak ada jarak lah ini, tidak ada jarak. Dosen-dosenmu manggil saya ya Pak. Iya, Pak. Iya. Terima kasih Bapak atas hari ini sudah menyampaikan sebuah materi tentang kekristenan di siang hari ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di kemudian hari. Terima kasih. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga atas kehadirannya. Jangan kapok. Ya, jadi kesini silakan. Tidak usah takut anjing. Kalau sudah ini sudah biasa. Itu tidak gigit dan tidak apa itu, pokoknya tenang aja itu. Ya, terima kasih. Ya Tuhan memberkati Anda semuanya. Sukses dalam pendidikan, sukses nanti berkarya di kemudian hari. Amin. Ya, salam. Ya.